Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua, anak-anakku sekalian. Hari ini mata pelajaran IPS kita lanjutkan ya. Sebelum saya mulai, saya tanya dulu ya, apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, saya minta bantuan sama ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya di sini? Mas Sri, Pak. Oh, Mas Tri. Mas Tri minta tolong ya dibantu untuk memimpin teman-temannya berdoa bersama-sama untuk memulai pelajaran. Silakan Mas Tri. Terima kasih Pak Guru kesempatannya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih Mas Ri. Sebentar ya, saya siapkan terlebih dahulu. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang negara-negara ASEAN. Khususnya yang kita akan bahas adalah tentang negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Adapun yang akan kita bahas hari ini tentang karakteristik negara yang ada di Indonesia apa saja. Nah, ada yang tahu kekayaan alam Indonesia atau mungkin letak geografisnya? Ada yang ingat tentang Indonesia apa kalau menyebutkan negaranya sendiri? Silakan. Saya Lautan, Pak. Oh, lautan. Ya, betul ya, lautan karena kita memang disebut negara maritim. Negara apa? maritim. Negara maritim. Ada lagi selain negara maritim? Kepulauan, Pak. Betul, negara kepulauan. Karena memang kita terdiri dari banyak sekali pulau. Ada lagi, selain lautannya yang luas, terus jumlah pulaunya yang banyak, ada lagi apa? Negara agraris, Pak. Kaya alamnya, Pak. Negara Negara agraris itu menghasilkan apa berarti? Hasil pertanian, Pak. Hasil pertanian. Apa saja Banyak pertanian? ikan, Pak. Beras, Oh, beras. Ditanam berasnya ya, Bu ya? padi, Pak. Padi, Pak. Ya, Bu Yuli ya. Jadinya beras. Di tempat Oh, saya ya. banyak Selain ikan, ikan, Pak Robert. apalagi? Jagung. Jagung, Apalagi selain jagung? singkong, tela, Singkong, ubi, ubi. Gandum. Ya, betul ya. Gandum apa Ubi. ada? Yakin gandum ada. nggak banyak. Ada sedikit, Pak Robert. Ya, sedikit. Tempat saya ada loh. Oh, iya. Hasil lautnya Bagus juga, itu ya. Pak Robert. Iya, hasil lautnya. Ada apa yang dihasilkan dari laut biasanya? Lobster, Ikan. Pak. Ikan. Lobster. Lobster mahal. Lobster Ikan mahal ya hiu, kalau Pak, di dijual tempat ya. saya, Pak. Ikan hiu. Oh, ikan hiu dimakan. Di sini, Pak, tempat saya. Ada ikan hiu, Mas Ri? Ada, Pak. Oh iya. Makan itu. Jangan deket-deket ya Mas Ri. Kesana, ya. Bu. Nanti lupa dikira Iya. temannya itu. Makanya nggak pernah ke pantai, Pak, ini. Oh iya. Iya di Pacitan ya tempatnya laut. Ada yang lain? Silahkan. Hasil hutannya Indonesia sebagai zamrud khatulistiwa, Pak. Zamrud Khatulistiwa. Berarti Indonesia dilintasi oleh Khatulistiwa, Pak. Khatulistiwa. Khatulistiwa itu berarti dilewati oleh Garis edar matahari, Pak. garis edar matahari, betul ya. Atau ada istilah lain namanya garis ekuator atau garis khatulistiwa. Terima kasih ya. Berarti paling tidak pengetahuan awal tentang Indonesia itu sudah sangat baik. Nah, berikutnya sebelum saya masuk ke materi, kita absensi terlebih dahulu. Apakah di kelas ini ada yang tidak masuk? Masuk sudah, Iya. Pak. Mbak Win kelihatan apa enggak ya? Sakit, Pak. Siapa yang sakit? Oh, Bu Mbak Win ya? Wiwin. Oh, Bu Wiwin. Mbak Mbak Wiwin. Wiwin ya, Mbak Wiwin sakit. Ya, kita doakan bersama, semoga beliaunya cepat Sembuh. sembuh. Biar Saya juga, beliaunya Pak. cepat Pak mengikuti
Apa di UKS ya Pak tadi? Iya. Ini Mbak Lumbu ada apa Mbak Lumbu? Kok wajahnya Mbak pucat, Lumbu. ada apa? Sakit kepala Pusing. saya, habis 17-an Oh sakit ya kemarin sudah. gerak jalan itu Gerak jalan ya. Kepanasan, Pak. Bu Lumbu, kalau memang tidak kuat untuk ikuti pelajaran hari ini, bisa istirahat di UKS terlebih dahulu ya, istirahat saja dulu. Nanti kalau memang sudah pulih, sudah sehat lagi, bisa mengikuti pelajaran lagi, kembali ke kelas. Itu ya, Mbak Lumbu ya. Silakan langsung. ya, terima kasih ya Pak Robert. Mbak Lombo cari alasan lu teman-teman itu. Loh, itu kan. Gimana toh? Aduh, saya sakit beneran loh ini. Saya ngantuk. Jangan gitu Mas Ri, itu kan Saya ngantuk nggak baik, Mbak ya. Lumbu ya Pak Robert ya. Ya, silakan. Loh? Ini tapi Mbak Agustin cepat balik ya. Iya Pak. Ya, silakan Mbak Lumbu istirahat dulu. Nah, anak-anakku sekalian, karena kita sudah masuk semua, alhamdulillah berarti dalam keadaan sehat semua yang ada di sini, kita bisa melanjutkan materi hari ini tentang negara-negara ASEAN, khususnya negara Indonesia. Baiklah, kalau gitu kita masuk pada, saya sudah menyiapkan materi tentang video pembelajaran. Kalian bisa lihat terlebih dahulu materinya, jangan lupa dicatat bagian yang penting, terus kemudian juga dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Ini saya share dulu ya videonya, saya coba. Siap ya, saya play ya. Siapa? Nah, Ya. baik, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Doa saya semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik di rumah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Adapun materi yang akan kita bahas adalah mengenal negara-negara ASEAN. Nah, di pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada satu negara, yaitu Indonesia. Kita akan mendalami tentang apa saja yang ada di Indonesia, meliputi kondisi geografis dan astronomisnya, kemudian ada bentang alamnya, kemudian sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Indonesia, kemudian jenis kerjasama dan kerjasama di ASEAN yang dilakukan oleh Indonesia. Kita bahas satu-satu, dimulai dari profil terlebih dahulu. Namanya Indonesia, ibu kotanya Jakarta, pemerintahannya adalah Republik, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah Presiden, sementara bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Agamanya ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan juga kepercayaan. Sementara suku bangsanya ada 1.340 suku bangsa, sekaligus Indonesia adalah penyumbang suku terbesar di dunia. Kemudian dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa. Ini diambil dari proyek Bapenas tahun 2018. Angka jumlah penduduk ini bisa jadi berubah karena tahun pengambilannya. Jadi hati-hati ya. Kemudian mata uangnya adalah rupiah. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Kemudian hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945. Kemudian kita lanjutkan pada kondisi geografisnya. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena mempunyai luas lautan lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Lautan kita mencapai 6,4 juta kilometer persegi, sementara luas daratannya hanya 2,8 juta kilometer persegi saja. Adapun batas wilayah Indonesia antara lain bagian utara ada Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sementara bagian barat ada Samudra Hindia, bagian selatan ada Australia, Timor Leste, Samudra Hindia. Kemudian bagian timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Itu ya kondisi geografis. Kita lanjutkan pada astronomisnya. Astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Ini berarti menyebabkan kita pada jalur khatulistiwa. Artinya kita memiliki iklim tropis. Sementara bujurnya 95 sampai 141 derajat bujur timur. Seperti
seperti yang saya sampaikan tadi, wilayah Indonesia ini pada wilayah ekuator atau pada garis khatulistiwa menyebabkan iklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kita lanjutkan pada bentang alam sekarang. Bentang alam Indonesia yang pertama ternyata Indonesia dilewati oleh sirkum Pasifik dan Mediterania. Yang kedua, Indonesia juga dilewati oleh lempeng. Ada tiga lempeng, yaitu lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Kemudian yang ketiga adalah Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi, baik itu gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Nah, kita akan membedakan nanti gempa tektonik dan gempa vulkanik itu bedanya apa. Kita bahas satu-satu sekarang. Dimulai dari yang pertama yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania. Sirkum Pasifik adalah rangkaian pegunungan yang memanjang dari pantai Pasifik, kemudian Amerika, Kamchatka, kemudian ke Jepang, Filipina, lalu ke Indonesia. Jadi masuk ke wilayah Indonesia melalui Papua ya, kemudian berlanjut ke Australia hingga ke Selandia Baru. Sementara sirkum Mediterania adalah rangkaian pegunungan yang memanjang dari Atlas lalu ke Alpen, kemudian ke Balkan, Himalaya, dan masuk wilayah Indonesia melalui Sumatera hingga ke Jawa, Nusa Tenggara dan berakhir di Maluku. Itu ya tentang sirkum. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu adanya tiga lempeng tektonik di Indonesia. Lempeng sendiri itu adalah pergerakan permukaan bumi. Di Indonesia ada tiga lempeng. Yang pertama yaitu lempeng benua Eurasia, bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan kurang lebih 1-2 cm per tahun. Sementara yang kedua adalah lempeng Samudra Pasifik yang bergerak ke arah barat menuju barat laut dengan kecepatan 10,2 cm per tahun. Sementara yang ketiga adalah lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara menuju timur laut dengan kecepatan 7,7 cm per tahun. Jadi pergeserannya sampai itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan gempa vulkanik dan tektonik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan aktivitas magma sebelum gunung api meletus sampai keluarnya dari dapur magma ke permukaan bumi. Sementara gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan terjadinya pergeseran lempeng-lempeng tektonik dan biasanya mempunyai kekuatan guncangan lebih besar jika dibandingkan dengan gempa vulkanik. Jadi singkat cerita, gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan karena gunung meletus, sementara gempa tektonik adanya pergeseran lempeng-lempeng yang ada di Indonesia, yang tadi ada 3 ya. Kemudian kita lanjutkan pada perairan yang ada di Indonesia. Perairan merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia dan kaya akan berbagai jenis ikan. Perairan Indonesia dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu perairan laut. Ini meliputi seluruh wilayah laut sehingga memiliki hasil laut melimpah. Sementara yang kedua adalah perairan darat. Ini ada sungai, danau, rawa, dan air tanah. Kita bahas satu-satu. Mulai dari perairan laut lebih dahulu. Laut Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Berbagai jenis ikan ini bisa dijumpai atau banyak dijumpai pada laut transgresi. Saya ulangi lagi, ditemui pada laut transgresi dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Laut-laut transgresi ini bisa meliputi bagian barat yaitu paparan Sunda di Indonesia dan juga bagian timur di paparan Sahul. Hasil laut seperti teripang dan mutiara ini beda lagi, karena mereka bisa dijumpai pada laut ingresi yang terdapat di bagian tengah yaitu Laut Banda. Laut ingresi merupakan laut terdalam yang ada di Indonesia yaitu dengan kedalaman kurang lebih 7.500 meter. Kenapa laut ingresi begitu dalam? Karena dasar dari lautnya mengalami pergeseran ke bawah sehingga mengalami penurunan permukaan dasar dari laut itu yang menyebabkan laut ingresi menjadi sangat dalam itu ya. Kemudian kita lanjut dari perairan darat. Yang pertama yaitu sungai. Secara umum di Indonesia sumbernya berasal dari air hujan sehingga disebut dengan sungai hujan atau sungai periodik. Pada beberapa sungai lain ini punya sumber yang berbeda, seperti sumber airnya berasal dari salju atau gletser dan air hujan yang disebut dengan hujan episodik seperti sungai Memberamo dan sungai Digul di Papua. Ini mempunyai tingkat erosi yang tinggi.
Nah, lain halnya dengan sungai terpanjang yang ada di Indonesia adalah Sungai Musi, Sungai Mahakam, dan Sungai Barito. Ini selain dimanfaatkan hasil perikanannya juga dipakai sebagai sarana transportasi. Perkebunan. 4 dari 10 ekspor andalan Indonesia adalah komoditas perkebunan seperti karet, sawit, kakao, dan kopi. Bahkan sektor perkebunan kita terjadi peningkatan karena adanya kenaikan harga beberapa komoditas dan juga karena adanya peningkatan permintaan dari negara mitra dagang Indonesia. Salah satu yang paling signifikan adalah minyak kelapa sawit mencapai 76,5% dari April 2021. Melihat data 76,5% ini adalah dibandingkan pada April tahun lalu. Artinya April tahun 2020 dibandingkan April tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 76,5%. Begitu ya cara membaca datanya. Kemudian berikutnya adalah pertanian. Di masa pandemi seperti sekarang, sektor pertanian ternyata mampu menyumbangkan tren positif untuk perekonomian Indonesia. Ini dibuktikan adanya peningkatan PDB, produk domestik bruto pertanian, sekitar 2,58% pada kuartal 4 tahun 2020. Adapun provinsi sebagai produsen beras tertinggi dengan capaian di atas 5 juta ton beras, antara lain adalah Jawa Tengah, ini 5,5 juta ton, kemudian ada Jawa Timur 5,4 atau bahkan hampir 5,5 juta ton beras, kemudian Jawa Barat 5,2 juta ton beras. Nah, sekarang kita pelajari tabel berikut ini. Ini adalah tabel tentang perkembangan luas panen dan produksi. Luas panen atau luas lahan pertanian kita ternyata mencapai 10,66 juta hektar, dan dari luasan 10,66 juta hektar ini mampu menghasilkan 54,65 juta ton GKG atau gabah kering giling. Ingat ya, satuannya yang ini adalah pakai satuan gabah kering giling. Ini artinya berbeda dengan satuan beras. Untuk gabah kering giling ini harus diproses terlebih dahulu untuk menjadi beras. Artinya saat diproses maka beratnya akan berkurang. Itu ya tentang cara membaca tabelnya. Kemudian kita lanjutkan tabel berikutnya, yaitu tentang perbandingan luas panen dan produksi padi dibandingkan 2019 dengan 2020. Kalau dilihat dari luas lahannya, maka sebenarnya mengalami penurunan karena 2019 kita mempunyai lahan sekitar 10,68 juta hektar, sementara sekarang 10,66 juta hektar. Terjadi penurunan dalam persentase yaitu 0,19% atau dalam angka berarti 0,02 juta hektar ya. Indikasinya pengurangan ini bisa jadi karena perubahan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan misalnya, dan itu mengalami penurunan. Penyebab penurunannya seperti itu. Kemudian ternyata walaupun jumlah luas hektarnya berkurang, akan tetapi dalam hal produksi padi kita justru mengalami peningkatan. 2019 kita mampu memproduksi 54,60 juta ton beras ya. Kemudian ini GKG berarti ya, ini pakai satuan gabah. Sementara pada tahun 2020 54,65 juta ton dari gabah. Terjadi kenaikan sekitar 0,08 atau dikonversi dalam jumlah ton itu mencapai 0,05 juta ton. Di tengah penurunan lahannya kita masih bisa bertahan, bahkan trennya naik. Kita patut bersyukur ya. Kemudian sumber daya alam berikutnya adalah potensi gas. Potensi gas yang dimiliki Indonesia itu sangat besar. Ini cara membaca tabelnya ya. P1 adalah terbukti, P2 adalah mungkin, P3 adalah harapan. P1 artinya sudah direalisasi atau sudah dieksploitasi, sementara P2 masih dalam proses penelitian sebelum proses eksploitasi. Sementara ini masih harapan, artinya masih dugaan gitu ya. Nah, dari total potensi gas yang kita miliki, ternyata kita memiliki 77,29 TFCF, yaitu triliun standar kubik feet. Ini adalah satuan untuk mengukur potensi gas bumi. Adapun sebarannya mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Jawa. Dengan potensi gas bumi terbesar ada di Pulau Papua. Berikutnya kita lanjutkan tentang potensi batu bara. Ini potensi batu bara.
ada di Kalimantan, Maluku, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Tentu saja potensi batu bara terbesar ada di Pulau Kalimantan, disusul pada Sumatera. Dengan jumlah keseluruhan yang kita miliki yang ada di Indonesia, sumber dayanya mencapai 149.009,59. Sementara cadangannya adalah 37.604,66. Itu adalah potensi batu bara yang kita miliki. Berikutnya adalah potensi minyak buminya. Ini juga cara membaca tabelnya sama ya, P1, P2, dan P3. Ini terbukti, yang sudah terbukti ada 2484, disusul pada mungkin ini mencapai 616,6, kemudian ada harapan yaitu 674 dari harapan. Ini jika ditotal mencapai 3.774,6 mmstb, yaitu million stock tank barrel. Ini adalah satuan untuk menyatakan minyak bumi. Adapun sebarannya ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan ternyata untuk potensi minyak bumi terbesar masih ada di Pulau Jawa. Ini kemudian berikutnya adalah pengembangan dan pembangunan kilang minyak. Nah, ini pembangunan dan pengembangan kilang minyak ini ternyata terbukti efektif karena mampu meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah kita yang sekarang mencapai 1,9 juta barel per hari, karena sebelumnya hanya 1 juta barel per hari. Peningkatannya hampir 2 kali lipat. Kalau di Pulau Jawa itu ya tentang bidang politik dan keamanan. Adapun yang kita pelajari mengenal negara-negara ASEAN tentang Indonesia khususnya dengan sangat rinci. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menambah pengetahuan kalian dan juga menambah kecintaan kalian terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Silakan, mungkin ada pertanyaan sebelum saya bentuk kelompok untuk diskusi, karena hari ini pembelajaran kita akan berbasis diskusi. Saya harapkan nanti dibentuk diskusi menjadi 2 kelompok. Kita akan berikan sebuah gambar yang bisa kalian lihat, kemudian minta tolong dicarikan jawabannya. Nanti karena gambar itu juga saya lengkapi dengan beberapa pertanyaan yang bisa kalian cari dengan segala sumber yang kalian punya. Bisa dari buku, bisa dari media massa, atau juga bisa dari HP. Sebelum saya bentuk kelompok, ada pertanyaan? Dilanjut aja ya? Saya lanjutkan untuk dibentuk kelompok ya. Saya berikan. Belum ada pertanyaan. Iya, Bu Yuli? Belum ada pertanyaan, Pak. Silakan. Mbak Yuli, Belum ada. Ya, kita lanjutkan ya. Berarti kalau gitu kita bentuk kelompok. Kelompoknya pakai yang kemarin saja yang sudah ada 2 grup itu. Nah, sekarang saya tunjukkan untuk tugas hari ini untuk bisa, sebentar ya. Saya coba share screen. Apakah sudah kelihatan? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Belum, Pak. Ini kelihatan? Iya, Pak, Sudah, sudah. Pak. Sudah. Pak. Nah, ini ya, ini adalah sebuah gambar yang sudah saya sediakan untuk kelompok baik 1, kelompok 2 sama gambarnya. Nanti silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing, terus kemudian perhatikan baik-baik di gambar ini, kemudian tolong sudah saya siapkan beberapa pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya. Misalnya, mengapa bisa impor beras? Apa penyebab impor beras? Siapa terdampak impor beras? Siapa yang diuntungkan dari impor beras? Atau siapa yang menyebabkan impor beras? Nanti bisa langsung dipelajari, langsung dicari jawabannya. Gitu nggih? Ada pertanyaan sebelum saya mulai? Langsung aja. Ya sudah, silahkan Bapak anak-anakku sekalian untuk dibagi kelompoknya menjadi kelompok 1 dan kelompok 2, bergabung dengan grupnya masing-masing.
tinggal berdiskusi. Tolong dicari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sediakan di atas. Silakan ya, kelompok 1 ada Mas Sri, ada Mbak Sri, ada Mbak Lumbo, ada Mbak Rizky, ada Mbak Sonya. Kemudian kelompok 2-nya ada Mbak Susi, Mbak Satullah, Mbak Vina, terus kemudian Mbak Wiwin, ada Mbak Yuli. Mungkin ada yang kelewatan? Tidak. Tidak, Pak. Ya, silahkan, langsung aja digunakan. Silahkan. Ini berarti nanti kami jawabnya diuraikan satu-satu, Pak ya? Ya, betul. Boleh diuraikan satu-satu. Berarti kita berbagi, Dek Suci. Iya, iya. Ya, dibagi ya, biar cepet. Biar Kelompok cepet. 1 juga, nggih. Nomor 1 Ya. siapa, yuk? Silakan, Mas Sri. Kelompok 1 dibagi ya tugasnya. Nggih, Pak. Saya nomor Mbak 1, nomor 2, Mas Ri. Ya. Mbak Rizky, Iya, saya. gabung. Nomor berapa? Siap. Saya. Dek Suci yang nomor 1 ya, kelompok Ya. 2. Ya, Bu. Tolong ya dibagi ya tugasnya Tadi biar nomor 2 udah belum? Ya, saya Mas Ri. nomor Dua, saya. nomor 2. Ada juga Oh, sudah iya. Mbak Sri. Nomornya Dek Vina. Nomor 4-nya Dek Wiwin. 5-nya Dek Satullah. ya. Saya 6 Waktunya saja. berapa, Pak? Silakan. Nomor 1 udah belum nomor 1? Sudah nomor 1, nomor 2 sudah, saya. Saya nomor 3, Bu. Saya nomor 5 tadi ya. Nomor 8, nomor 8. Iya, Mbak Satula. Saya nanti nomor 6. Sejak kapan impor beras dan dari mana impor beras? Saya ngisi yang bagian itu ya, Mbak Yuli, Mbak Satula. Ya. Nanti 2-2 ya. Iya, iya. Pak, Nanti kan bisa ditambahin. Pak Robert, Ya. Ya, Mbak Sri ada pertanyaan, silakan. Mbak Lombo tadi disuruh pulang saja sama petugas UKS. Oh ya, tidak apa-apa, wong memang sakit ya. Iya, Biar nanti istirahat di rumah. takutnya Pak Robert nanti berharap kembali ke kelas. Oh ya, tidak apa-apa, nanti saya tulis kalau memang sakit. Iya, Pak. Mbak Wiwin ada kan? Ada ya? Kemana Mbak Wiwin? Mbak Wiwin senangnya di kamar mandi, Pak. Oh, Ini. Enggak, tadi sudah izin loh, Pak. Izin Baru Hari izin yang satu. bagus, Pak. Aduh. Sudah kembali apa belum itu? Belum Mau ya, izin sepertinya. perpus istirahat. kelompok kita ya. Nah ini ya. sudah kembali. Nah, ini baru muncul. Nah ini Mbak Wiwin sudah kembali. Silakan bergabung ya Mbak Wiwin dengan kelompok 2. Kelompok 2. Waktunya berapa, Pak, ini? Ini sampai itu ya, sampai Banyak, Pak, ini. jam 5. Saya mengerjakannya banyak. 15 menit ya, Pak. Ya, silakan. Jangan lama-lama loh ya. Kalau memang sudah selesai, nanti sampaikan, kita presentasikan. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok atau salah satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Gitu ya. Ya, Iya. Kalau waktunya kurang boleh nambah, Pak. Waktu kurang apanya? Untuk Setuju. presentasi apa yang mengerjakan? Kan mengerjakannya, Pak, kurang. Boleh, silahkan. Boleh loh Pak Robert, itu tidak boleh. Itu alasan saja itu. Puasa itu, Ya, Sri itu, Kelompok hanya mencarinya maunya loh. nambah-nambah terus. Ya, nambah yang keempat. Nambah yang keempat. Maksudnya itu, Pak, nomor 4, Pak. Ya, segera kerjakan. Nomor 4. Nambah nomor 5 juga enggak apa-apa. Mbak Rizky. Ini nanti presentasinya ini kan soalnya banyak.
Dibagi ya bacainnya ya, biar gak haus itu bacanya. Boleh, Oh, boleh. ya, silakan. Boleh kakak silakan. Robert ya? Boleh, silakan. Saya bacakan nomor 1 sampai nomor 3 ya, Mbak Rizky. Mas Ri, Ya, saya nomor berapa? sampean sisanya. Ya, Lah. Mas Tri sisa-sisa. Itu loh Pak Pasri kalau nggak disuruh tanya jawab, main mulu. Iya, Pak. Ya. Karena asik, Pak, sambil main itu. Oh, ya. Nanti kalau di luar, kalau pembelajarannya sudah selesai, bisa main-main, bisa gulung-gulung, ya. Di luar sih bisa. Bisa, Pak. Di lapangan boleh. Gulung di mana, Pak? Di lapangan itu bisa kok luas. Banyak, Pak, ini mencarinya. Sabar ya, Pak, ya. Iya, silahkan. Dimarahi Pak sama Ibu, Pak. Kotor semua bajunya, Pak. Gulung-gulung. Ya, yang cuci soalnya ibu ya. Coba cuci sendiri tuh. Itu loh, Mbak Sudah Satulah itu loh. Mbak Satulo kemana ini? Masih belajar bahasa Kalau- Inggris, kalau belum saya sudah nggak selesai bisa. ya. Iya itu bisa. Bukan kelas khusus ya, memang diajari bahasa Inggris khusus itu untuk lomba persiapan bahasa Inggris itu. Iya, Pak. Tapi Ahlinya ahli bahasa bisa. Inggris nggih. Yo, Mbak Rizky, nomor berapa saya? Ayo, Kelompok 1 kok sepi, Pak. Jangan-jangan tidur. Enggak, ini saya hidup, Pak. Ini loh. ini Pak Kelompok Isma. satu, Dek. Nggak sepi. Kelompok dua yang mana ini suaranya kelompok dua? Sepi. Saya Pak Ini loh. Oh, Ini Mbak loh. Gina. Ya silahkan. Sudah Mbak mau Gina. selesai nih sama Mbak Ini Yuli. udah mau selesai Pak. Ayo, Oh, iya, Waduh. silakan. Mas Ri udah selesai Saya belum? belum ketemu ini jawabannya. Bantu Nomor Mbak Rizky berapa? sama Mbak Aristin. Mas Ri nomor berapa yang belum? Nomor berapa ini? 3. Oh, 3 sudah. Mbak Yuli, Iya, Baksonya. apa? Baksonya. Yang nomor 3. Oh iya ya. Sudah dikirim ke saya nih jawabannya Oh, iya, sama iya. baksonya. iya ya, Oke. Saya Pak, sudah belum ya? itu jawabannya sudah Jawabannya kirim. Susi kelompok kita Rizky. gimana? Sudah dikirim semua ke Ya. Susi belum? Saya Ini suruh sudah tulis Mbak ke Yuli, Susi ini. bagian saya sudah. Begitu. Siapa? Masih ada yang kurang enggak? Kelompok 2, kelompok 2. Mbak Wiwi Yo, sudah apa kelompok dua belum? siapa? Itu Dek Satuloh itu. Ya. Sudah dikirim ke Dek Susi tah. Ini hasil diskusinya nanti dinilai loh ya. Nanti saya ada pengamatan. Kalau nanti yang aktif dalam diskusi nanti ada poin tersendiri. Nanti kalau presentasinya juga bagus, juga nanti dapat poin tersendiri. Otomatis dapat tambahan penilaian, gitu ya. Terima Saya kasih. yang banyak ya. Ya, silakan. Kalau bisa jawab pasti dapat tambahan nilai ya. Pak, dapat hadiah enggak nanti? Hadiah NMAX mau? Mau. Boleh ya, boleh ya. Hadiah NMAX boleh ya. BCE kan Sampai itu ya, itu gratis. Brosurnya gratis. BCE Pak. Pak Robert izin BCE minum ya. boleh. Boleh, silakan. Pak Robert, saya mau tanya, itu yang di foto siapa, Pak? Itu jangan-jangan tetangganya masih itu. Soalnya tadi kan saya sampaikan, Jawa Tengah itu sentranya untuk pertanian banyak sekali, termasuk Jawa Barat, Jawa Timur. Tetangganya beliau. Tak Tempat kira yang itu kering, Mas Pak. Rizky. Ukur nih ya. Iya kali ya. Dapat foto dari saya, Pak. Dari mana itu, Pak? Ini nyari ya, nyari di internet saya sesuaikan. Ayo, sudah belum? Mas Ri, Mbak Sri udah selesai belum baksonya? Sudah Bu, saya sudah kirim jawabannya. Oke. Sudah ya, Oh, ini sudah. kelompok satu sudah selesai berarti. Kelompok satu sudah selesai. Sudah. Oh, lebih cepat ya. Ya. Ini lebih cepat. Kelompok dua juga sudah selesai. Sudah. Nah, sekarang saya tawarkan kalau gitu kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau maju silahkan. Nomor 1. Sweet dulu, Wes, sweet. silahkan, sweet gue. Biar adil ya. Kelompok 2 dulu yang baru Oh ya, hasilnya kelompok 2 ya. berarti Boleh. ya. Kelompok 2 dulu. Oh ya sudah, berarti hasilnya kelompok 2. Kelompok Kelompok 1. 1. Yang menang Ya, sudah ya, kelompok ya. 1, Pak. Oh ya. Yang menang Kelompok siapa? satu, Kelompok 1 Pak. atau kelompok 2? Oh, kelompok 1. Ya silakan kalau gitu perwakilan dari kelompok 1 silakan Ayo. mempresentasikan sebaik-baiknya.
Bisa Mbak Sri, nanti saling sambung, ya harus satu orang. Silahkan. Iya, terima kasih Bu kesempatannya buat kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang soal yang diberikan oleh Bapak Robert. Yang pertama, mengapa Indonesia impor? Kami di sini menjawab, produksi pertanian dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oh ya, Untuk bagus. yang nomor 2, apa mau ditanggapi dulu Pak Robert? Lanjut. Langsung dilanjut aja. Pak. Untuk yang pertanyaan nomor 2, apa penyebab impor beras? Jawaban dari kelompok kami, karena setiap tahun kebutuhan pangan nasional terus meningkat, tapi produksi tidak bisa memenuhi kebutuhan dan diperparah karena lahan pertanian terus berkurang. Sekitar 100.000 hektar per tahun. Yang nomor 3, siapa terdampak impor beras? Ini menurut kami kelompok 1 yang terdampak dari adanya impor beras karena anjloknya harga di tingkat petani saat panen raya. Sementara impor beras masih dilakukan dalam skala besar, menyebabkan tidak terserapnya hasil panen raya petani dengan maksimal yang menyebabkan harga jatuh. Untuk yang Nah, ini berarti petani ya yang mengalami dampaknya ya karena harganya jatuh. Iya Pak, betul. Untuk yang Ya. nomor 4, saya serahkan ke Mas Sri ya, karena juga pengen poin dari Pak Robert. Oh ya, silahkan. Ya, Pak. Mas Ri dilanjut ya, nomor 4. Pak, saya pesen yang banyak nilainya ya. Boleh, wani piro. Nomor 4, hasil diskusi kelompok 1, siapa yang diuntungkan dari impor beras? Kami menuangkan jawaban di sini importir, jawabannya Pak, yang Ya. mendatangkan beras dari luar negeri yang masih saja mengimpor beras saat panen raya. Di mana hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang di negara kita nomor 18 tahun 2012 yang mengatur tentang pangan. Di situ Ya, bagus. dijelaskan impor ditempuh jika produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi kebutuhan. Gitu Pak. Saya pesan ya, Ya. Pak, nilainya yang banyak ya Pak. Ya, siap. Lanjut teman-teman. Lanjut siapa? Kelompok Kelompok 1 Pak Robert Itu. itu. Oh iya, nomor 5 saya Pak. silakan disambung. Masih banyak ya. Ya, sejak kapan impor beras? Rothberg menyebutkan sejak tahun 1860-an, impor beras dimulai kecil-kecilan di Hindia Belanda yang kini bernama Indonesia. Beras dari Pulau Jawa waktu itu dianggap berkualitas dan dikenal di luar negeri dan lebih menguntungkan jika dijual, sehingga dianggap barang mewah. Orang Jawa sendiri lebih milih impor beras dari Burma dengan kualitas dan harga yang lebih murah. Ya, terus yang nomor 6, di mana kita impor beras? Negara asal impor itu tahun 2010 adalah dari Vietnam, 2011 kita impor Thailand, 2012 di Tiongkok, lalu ada Pakistan, India, dan Myanmar, Pak. Ya, bagus Ayo. sekali. Yuk, kelompok 1 yuk. Ayo, yang nomor Yang 7 lain, dan kelompok 8, satu. Mbak Sonya. Baksonya sudah ketemu belum? Hasil diskusi kita, Mbak Sonya. Belum ya? Oh, belum. Belum. Silakan dibantu. Mas Ri. Mas Ri silakan dibantu Oh, lagi. saya Pak. Oke, berarti nilainya tambah ya Pak ya? Siap. Ya terus. Iyalah. Nomor 7 ya Pak ya? Ya. Bapak menanyakan kepada siapa solusi impor beras diselesaikan. Di situ kami menjawabnya begini Pak. Solusi diarahkan tentu saja kepada pemerintah selaku regulator, di mana
mempunyai peran pemberi izin kepada importir dan menentukan jumlah beras yang diimpor. Kemudian pemerintah itu juga harus memperhatikan jumlah cadangan ketersediaan dalam negeri, baik bersumber dari panen raya dalam negeri dengan yang diimpor. Gitu Pak, nomor 7. Ya, bagus. Tinggal nomor 8 terakhir. Impor. Siapa ini Mbak Risi? Ayo silakan, tinggal satu. Oh, Mbak Rizky lagi nggak apa-apa, jadi baru satu itu ya. ya. Tambah lagi. Bagaimana solusi mengatasi impor? Yaitu mengelola izin konversi lahan pertanian menjadi industri atau perubahan dengan upaya peningkatan jumlah panen dalam negeri dengan berbagai inovasi teknologi pertanian. Mengontrol jumlah impor lebih selektif disesuaikan dengan panen raya dan juga jumlah cadangan yang dibutuhkan untuk memenuhi. Mengelola hasil panen raya dari petani dengan melakukan serapan sehingga harga jual pada tingkat petani bisa terjaga. Demikian Pak hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih ya kelompok 1, jawabannya bagus-bagus sekali. Nah ini tinggal yang kelompok 2, mungkin ada tanggapan atau ada sanggahan, silakan. Nilainya bagus loh Pak. Bagus, tenang aja. Yang kelompok 2 mungkin ada tanggapan, silakan. Ada pertanyaan? Saya Pak. Silakan Mbak Susi. Ya, saya mau nanya Pak, untuk solusi mengatasi impor, apakah salah satunya dengan petani disarankan menggunakan alat-alat modern itu masuk Pak ke solusi mengatasi impor? Nah ini pertanyaan bagus ini. Ini ditujukan untuk kelompok 1 ya. Ada tanggapan dari kelompok 1. Bagaimana kalau solusinya itu petani menggunakan teknologi? Misalnya yang tadinya pakai bajak sawah manual, sekarang pakai traktor misalnya. Gimana? Apa masuk nggak itu? Masuk solusi nggak? Kalau sebenarnya solusi kalau menurut saya Mbak Susi cuma apa ya, kalau mengimpor itu kan juga perlu biaya yang besar. Ya. Bisa jadi yang dikembangkan potensi lokalnya Mbak Susi. Petani-petani itu dikasih pelatihan dalam menggunakan teknologi tepat guna walaupun itu sederhana. Oh gitu nggih. Itu pendapatnya Mas Sri, bagus juga itu. Ditambah pelatihan ya biar pengetahuan taninya meningkat, Ya, Pak. SDM-nya meningkat, harapannya tentu hasilnya juga terdampak jadi meningkat. Itu ya. Baik, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 1, juga tanggapan yang sudah sangat baik juga dari kelompok 2. Sebelum saya melanjutkan pada post-test, karena habis ini kita ada post-test ya untuk penilaian. Terlebih dahulu saya pengen ada yang merefleksikan tentang materi hari ini. Kalau tadi dari kelompok 1, sekarang mungkin bisa dari kelompok 2, silahkan gantian ya dari kelompok 2. Silahkan, ada yang mau merefleksikan tentang pembelajaran hari ini. Yo. Ini kelompok berapa? Mbak Vina kelompok berapa? Saya kelompok 2 Pak. Ya, silahkan bikin refleksi sederhana ya tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan Mbak Vina. Kalau menurut saya, sebagai negara agraris, sudah seharusnya Indonesia menerapkan bagaimana caranya agar bisa memaksimalkan potensi pertaniannya. Misalnya seperti yang dikatakan oleh dari Bu Susi yang juga kelompok 2, bisa mengadaptasi secara perlahan-lahan alat-alat modern dalam pengolahan pertanian, sehingga hasil tanamnya semakin melimpah Pak, sehingga bisa mengurangi impor berasnya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Vina, Mbak Vina, tanggapannya ya. Untuk pelajaran hari ini, mata pelajaran IPS kita memang membahas tentang sumber daya
yang ada di Indonesia, khususnya yang kita bahas tadi banyak itu tentang sumber daya alam. Kalau boleh saya menambahkan, memang kita harus tahu ternyata negara kita memang sangat kaya. Masalahnya adalah tinggal bagaimana kita mengelola sebaik-baiknya biar bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan bersama, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada LKPD yang kedua. Kalau tadi tentang penilaian kelompok, sekarang sudah saya siapkan tentang ini, pertanyaan tentang Indonesia. Ini bisa dikerjakan, karena ini gampang ya, jawabannya sebenarnya sudah ada semua, tinggal mengerjakan saja. Butuh waktu berapa lama? 5 menit? 5 menit cukup ya? Cukup, Pak. Pak. 5 menit cukup ya? Silakan. Di buku tulis, nanti dikumpulkan buku tulisnya ke saya, tinggal saya nilai, kemudian setelah saya nilai, dievaluasi, kalau memang nanti ada yang nilainya kurang dari KKM, nanti saya sampaikan, akan saya tambahi untuk kegiatan remedial, ya, dikasih kesempatan untuk remedi. Sementara yang nilainya baik, nanti bisa untuk pengayaan, nanti bisa mempelajari materi yang sudah saya siapkan nanti. Ada tambahannya. Itu ya, silakan dikerjakan. Iya, siap Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Ini minta tolong ya, Mas Ri ya, nanti ketua kelasnya minta tolong untuk dikumpulkan. Kalau sudah selesai langsung dikumpulkan di Mas Ri, nanti dikumpulkan ke saya. Gitu ya, minta tolong ketua kelas ya. Ya Pak, lagi gangguan Pak saya. Ya. Gimana, sudah selesai? Belum, Pak, bentar. Sedikit lagi. Oke, silakan dilanjutkan. Yang sudah langsung dikumpulkan ke Mas Ri ya Pak ya? Iya, langsung aja dikumpulkan. Nanti setelah dikumpulkan, kita bisa berdoa bersama sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini ya. Takut dicontoh Pak sama Mas Ri. Bunda, kalau gitu bawa ke saya aja langsung, enggak apa-apa, dikumpulkan ke saya. Saya sudah Pak, langsung kumpulkan ke Bapak aja ya. Ya, langsung aja dikumpulkan, enggak apa-apa, silahkan. Sri, ini udah Pak Sri. Oh, ini sudah. Jadi Pak Agustin, Mbak Yuli, Mbak Susi sudah. Yang lain, ayo. Saya juga sudah, Saya, Pak. Pak. Mbak Vina juga Yakin lo sudah. ya, Mas Ring kok nurun. Tukang Bawa ke saya aja. ini. Bawa saya aja, kalau misalnya takut dicontek. Tadi kan bilang Sudah, Pak. ada masalah katanya. Jangan-jangan masalahnya nggak bisa jawab. Iya. Kayaknya itu. Alas iku. Masalahnya kadang-kadang sumber masalah. Gimana, Mas Ri, sudah selesai? Kalau sudah dikumpulkan, Mas. Betul kan? Sudah. Saya gabung sudah. Sudah semua ya, berarti ya? Iya. Ya Pak. Ya, Ya, Mas Ri Alhamdulillah. bilang sendiri, Pak Robert. ya Pak. Bisa Ya, nyontek. sudah. Sudah ya, berarti sudah semua. Terima kasih untuk pekerjaan hari ini. Ini akan saya koreksi, nanti saya sampaikan hasilnya. Bisa saya share nanti di grup PA misalnya. Jadi nanti bisa siap-siap untuk nilainya yang di bawah KKM untuk melakukan remedi untuk pertemuan berikutnya. Sebelum saya Bukan, tidak ikut remedi. Tidak, Pak. Ya, bagus, Pak, nanti. ya, sebelum, oh ya. Remedinya jangan susah-susah ya Pak. Nah, Ya, piye toh Dek Sri kok mikirnya remedi? Ndak remedi. Jangan ikutan Mas Ri, Takut Mbak apes. Titin. kesababan apes. Iya, Ya, sama-sama sudah. itu Mas Tri itu. Udah ya, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, bisa kita akhiri dengan berdoa bersama, nanti dipimpin sama ketua kelasnya. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Ya, berarti ya Pak. langsung saja. Terima kasih. Silahkan Mas Ri jadi ketua kelasnya memimpin Pak. untuk mengakhiri dengan doa. Gantian Pak, saya ke Mbak Sri Pak.
Oh gitu, ya sudah wakilnya ini ya, wakilnya Ya. Mbak Sri. Silakan Mbak Sri, dipimpin doa ya untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Sri sudah memimpin doa. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat, Amin. bisa menjadi ilmu yang berkah buat kalian semua, bukan Amin. hanya sekarang, tapi juga bekal untuk masa yang akan datang. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robert. Terima kasih, sama-sama.